Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Asraf Yuda Hanafi dengan nomor induk mahasiswa 2024 7084 06078, mahasiswa program studi administrasi pendidikan pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Baik, langsung saja saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arman MPD, yaitu tentang sistem informasi untuk pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu konsep dasar pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu adalah suatu tindakan manajemen untuk mengambil suatu keputusan tertentu yang didasarkan pada sistem, yaitu sistem informasi manajemen. Kemudian selanjutnya adalah sistem. Jadi apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan dengan batasan fungsi yang jelas serta bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan menerima input dan menghasilkan output dalam suatu proses yang terorganisasi. Kemudian ada beberapa elemen-elemen dasar dalam sistem. Yang pertama itu adalah input, kemudian ada proses, kemudian ada output, kemudian ada feedback, dan ada kontrol. Jadi hal-hal tersebut merupakan elemen-elemen dasar dalam suatu sistem. Baik, untuk yang selanjutnya, sistem informasi. Jadi sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari sekelompok orang, perangkat keras, perangkat lunak, kemudian jaringan dari komunikasi ataupun telekomunikasi, sumber daya data, kemudian serta kebijakan dan prosedur yang mengumpulkan, mengolah dan menghasilkan suatu informasi pada suatu organisasi. Kemudian adalah yang selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan. Jadi sistem ini dapat mendukung dalam suatu pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi berdasarkan pada informasi yang mengalami perubahan secara cepat. Jadi sistem di dalam sistem informasi ini itu dapat membantu dalam suatu pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya yaitu relevansinya dengan organisasi pendidikan. Jadi sistem informasi ini dalam satu pengambilan keputusan tuh relevansinya itu apa aja sih dalam dunia pendidikan? Jadi relevansinya yaitu sistem informasi ini dapat mendukung suatu organisasi dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian dan pengambilan keputusan tersebut biasanya didasarkan atau didukung oleh teknologi informasi, kemudian manajemen strategis, dan manajemen operasional. Jadi relevansinya dalam organisasi pendidikan ini tentu sangat penting karena ketika seorang supervisor ingin menentukan atau mengambil suatu keputusan secara bijak dan secara cepat, itu adalah membutuhkan sistem informasi untuk mendukung data-data yang ada di dalamnya. Untuk selanjutnya yaitu peran. Jadi ada beberapa peran sistem informasi ini untuk mendukung dalam suatu pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pengumpulan dan pengelolaan data. Jadi semua data itu pasti ada di dalam suatu ruang lingkup sistem informasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah adanya proses informasi. Kemudian yang ketiga penyediaan informasi secara real time. Selain itu mungkin penyediaan informasi ini bisa diakses dengan secara cepat dan secara transparan. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis fakta, karena di dalam suatu sistem informasi ini itu di dalamnya kan terdapat banyak data-data yang bisa mendukung suatu pengambilan keputusan jika membutuhkan data-data yang berbasis fakta. Kemudian yang selanjutnya adalah pemodelan dan simulasi. Kemudian yang selanjutnya penyajian informasi yang mudah dipahami. Kemudian selanjutnya yaitu mengotomatiskan keputusan rutin, dan yang terakhir adalah mendukung keputusan strategis, taktis, dan operasional. Jadi sangat penting sekali ya Bapak Ibu sistem informasi
Ini dalam mendukung suatu keputusan yang strategis, taktis, dan operasional terutama di dalam ruang lingkup organisasi pendidikan. Kemudian ada beberapa contoh pengambilan keputusan yang berbasis data. Yang pertama adalah kurikulum dan program pembelajaran. Jadi dalam pengambilan keputusan ini, terutama dalam pengelolaan kurikulum dan program pembelajaran itu pasti membutuhkan basis data ataupun membutuhkan sistem informasi untuk mempermudah hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu adanya pengambilan keputusan dalam penempatan siswa, termasuk penempatan mungkin ruang kelas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu keputusan penerimaan siswa baru ataupun peserta didik baru. Jadi dalam penerimaan peserta didik baru ataupun siswa baru yang biasa kita sebut mungkin PPDB itu sangat membutuhkan sistem informasi untuk mempermudah dan mempercepat suatu proses-proses terutama dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya dan keuangan. Untuk pengelolaan sumber daya dan keuangan ini terutama bagi mungkin sekolah-sekolahan swasta ya, kita bilang itu sangat membutuhkan sistem informasi ini karena untuk menunjang suatu pembayaran dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan kehadiran dan kedisiplinan itu contohnya adalah suatu absen, kemudian pengembangan guru dan pelatihan guru. Kemudian ada beberapa tantangan-tantangan dan isu dalam suatu pengambilan keputusan yang berbasis sistem informasi. Salah satu isunya yaitu adanya kecerdasan buatan atau IA. Jadi mungkin sekarang lagi marak-maraknya ya kecerdasan buatan ini. Jadi apa sih yang kita dimaksud dengan IA ataupun kecerdasan buatan ini? Jadi kecerdasan buatan ini merupakan suatu bidang ilmu, pengetahuan, teknologi berdasarkan disiplin ilmu seperti komputer, biologi, psikologi, linguistik, matematika, dan teknik. Jadi dengan mengakses IA tersebut kita dapat bisa untuk mengakses semua sistem informasi yang ada. Jadi tergantung kita pinter-pinter saja untuk memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendukung sistem informasi dalam pengambilan keputusan di ruang lingkup, terutama ruang lingkup organisasi pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.